Selamat pagi, jumpa kembali di podcast Gaya Hidup 50 Plus. Hari ini kita ada di Kus Farm Bali dengan Bro Bayu. Selamat pagi Bro Bayu. Selamat pagi Bro Made. Sehat selalu ya. Sehat. Ya. Udaranya cerah, segar. Ya, luar biasa, kita berada di Kus Farm Bali. Jadi topik kita akan membahas masa purnakarya atau masa pensiun. Apa tips dan apa yang harus kita siapkan sebelum memasuki masa pensiun? Masa-masa pensiun itulah masa-masa yang cukup krusial, terutama buat kita yang sudah berumur 50-an, karena itulah masa di mana kita akan memulai sesuatu fase yang baru dalam hidup kita. Hari ini kita akan sharing session dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dari PT Pertamina. Jadi pembekalan persiapan menghadapi masa purnakarya. Stay tune. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat datang di Kus Farm Eco Resort di Desa Bajre di Tabanan. Jadi nuansanya hari ini di pedesaan Ibu mungkin cukup lama dari Kuta, mungkin 2 jaman. Jadi kami diberikan tugas untuk memberikan sharing session yang temanya pengelolaan akomodasi dan hidroponik. Jadi itu topik yang kami akan sampaikan. Jadi dengan mengacu pada model bisnis yang dilakukan di Kus Farm Bali. Yang pertama-tama kita harus perkenalkan dulu untuk temanya, itu adalah pengelolaan akomodasi yang berbasis pada hidroponik. Jadi ada unsur makanan atau sayuran sehat yang akan disajikan kepada customer yang akan menginap di tempat akomodasi ini. Bisa lanjut ya? Nah, sebelum mulai, saya perkenalkan dulu, nama saya Made Aryana. Jadi kebetulan topiknya juga purna tugas, dan saya sendiri 4 bulan yang lalu kebetulan sudah pensiun dari masa kerja dan fokus untuk pengurusan akomodasi. Nah, sebelumnya pengalaman kerja sempat mengelola beberapa properti di daerah Bali Selatan selama hampir 20 tahun terakhir. Dan saat ini kami mengembangkan bisnis akomodasi yang berbasis pedesaan dan di luar daerah mainstream. Jadi di pedesaan di Tabanan khususnya. Dan yang berikutnya juga pendiri daripada kebun kita Eco Lodge yang berjarak lebih kurang dari sini 1 jam di daerah pegunungan, yang kebun dengan tema juga akomodasi. Nah, kegiatan lain jadi ngisi waktu luang, jadi dari 2 bulan yang lalu saya juga dengan teman-teman bikin podcast. Jadi Gaya Hidup 50 Plus yang temanya mengenai pola hidup sehat, yoga, makanan yang sehat, dan baru kontennya tidak banyak ya, baru 6-7 konten. Kus Farm Bali itu kami perkenalkan pemiliknya Pak Robert dari Jakarta, dan bisnis ini sebetulnya pertama kali untuk pengembangan hidroponik. Kami punya beberapa greenhouse, dan yang berikutnya, pengembangan bisnis berikutnya adalah pengembangan bisnis akomodasi. Jadi ada 9 unit rumah kayu yang basisnya adalah pendekatan yang ramah lingkungan. Nah, di sini memang di Bali semenjak COVID 2 tahun yang lalu, jadi bisnis memang agak sedikit tidak mudah. Jadi hidroponik kami berhentikan sementara karena pasarnya tidak ada. Dan mulai 1 Juni 20 hari yang lalu kami buka kembali. Fokusnya menggerakkan di di akomodasi. Setelah itu meeting, wedding, dan selanjutnya pelan-pelan kita akan hidupkan kembali hidroponik dan sayuran sehatnya. Mitos industri pariwisata atau yang berbasis akomodasi ya. Jadi mitos pertama itu modal harus besar. Jadi kalau mau bangun hotel atau villa modalnya berapa? Itu besar. Mindset yang
yang ada di masyarakat umum, yang modal harus besar. Yang berikutnya adalah jumlah kamar harus banyak. Yang berikutnya lokasi harus di tempat yang ramai. Dan yang terakhir itu penguasaan bahasa asing. Ini relatif untuk yang terakhir jika marketnya memang market yang di Bali memang kebanyakan orang asing. Tapi kalau yang sekarang kami pikir, pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif tidak harus marketnya market asing. Untuk Bali mungkin bahasa jadi kendala. Tips bagaimana memulai. Jadi yang pertama seperti Puspam Bali itu memang menciptakan keunikan. Jadi keunikan kita bergerak pada market yang suka dengan alam, suka dengan makanan sehat, setelah itu juga suka dengan udara yang segar. Jadi dengan produk yang kami tuju seperti itu, pemilihan daripada bangunan, lokasi, dan setting daripada garden itu akan menyesuaikan. Yang berikutnya adalah mengkomunikasikan produk ke market. Ini saya pikir sangat sederhana ya, dengan adanya digitalisasi, pemasaran sangat termudahkan ya. Platform yang umum ada mungkin online travel agent, maupun yang umum untuk size yang kecil dari satu kamar itu Airbnb. Satu platform yang sangat mudah untuk bisa diikuti. Nah, yang berikutnya yang kita tekankan di sini, bagaimana jika kalau punya unit satu villa, atau satu unit rumah di tengah sawah, atau satu unit rumah di tengah hutan. Nah, di sini yang memang menjadi penting adalah dari kita pemilik atau pengelola seharusnya terjun langsung untuk melayani customer. Nah, di sini memang perlu menjadi host yang baik, itu experience atau pengalamannya dari tamu sebelum datang. Setelah itu mungkin dari tamu membuat suatu reservasi atau pemesanan kamar. Setelah itu mungkin bagaimana mencari tempat penginapan tersebut, melayani dengan keunikan pengalaman lokal. Kalau di sini keunikan pengalaman lokal yang kita jual, selain berkebun juga ada bersepeda ke pedesaan tentunya. Yang berikutnya juga trekking ke Gunung Batu Karu, semua yang basisnya melibatkan masyarakat lokal dan alam yang lokal. Nah, yang berikutnya adalah dengan proses pemasaran digital, yang penting di sini adalah kualitas atau score review dari produk harusnya maksimal. Karena konsumen bisa mencek di Google, score review-nya di online travel agent, dan juga di semua platform yang berbasis review. Nah, di sini mungkin yang penting customer akan mencari lebih banyak produk yang review-nya bagus. Review bagus artinya kalau goal kami, semua properti yang kami kelola harus 9+. Ada 9,5, 9,8, sehingga secara reputasi kita bisa lebih menang dari pesaing-pesaing kami. Yang menjadi rekomendasi kami jika memulai bisnis yang berbasis pada akomodasi dengan jumlah kamar satu, platform yang mendunia atau global namanya Airbnb. Jadi di sini memang betul-betul platform yang satu kamar lebih bisa disewakan kepada calon konsumen. Satu kamar lebih. Kalau punya rumah yang unik di tengah sawah, satu kamar bisa dikelola disewakan. Yang banyak terjadi di Bali, villa atau kamar-kamar yang unik itu letaknya di daerah pinggiran, bukan di daerah yang mainstream. Nah, yang berikutnya adalah prosesnya di sini mendaftarkan produk di Airbnb. Yang penting ada kualitas foto yang ditampilkan di Airbnb itu harusnya menarik. Karena yang pertama melihat suatu produk itu adalah visual dan apa yang terpampang secara foto maupun video. Nah, tentu ada lokasi dan harga. Nah, yang penting di sini untuk Airbnb adalah pendekatan daripada pemilik properti untuk merespon daripada inquiry dari tamu itu adalah personal. Jadi bisa menanyakan apa aja, apa yang bisa dilakukan, berapa harganya, apa yang bisa dibantu sebelum datang ke customer. Dan di sini bisa menawar harga juga di Airbnb.
Kalau di platform OTA atau mungkin Booking.com atau Traveloka harga sudah fix. Nah kalau di Airbnb, kalau misalnya stay-nya 1 bulan, minta diskon, nah itu mungkin sangat bisa sekali. Nah yang penting di sini dimanapun properti itu berada, yang dipentingkan sekarang memang salah satu yang penting adalah internet. Kalau di daerah pedesaan, internetnya bagaimana? Nah itu yang memang salah satu fitur yang harus dilengkapi. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan bisnis. Nah, yang pertama, jika memiliki properti, pertanyaannya bisa dijual atau tidak? Mungkin itu yang paling umum, pertanyaan yang paling mendasar. Dengan adanya platform penjualan kamar atau villa atau akomodasi lewat beberapa platform, sekarang mungkin tidak akan jadi masalah ya, asal tampilan produk itu menarik di platform tersebut. Nah, yang berikutnya adalah masalah operasional. Operasional ini maksudnya bagaimana kita selalu belajar dan berbenah dari komen customer. Jadi tentu tamu dari background berbeda, dari negara berbeda, harapan mereka juga berbeda. Nah untuk memperbaiki produk, biasanya kita belajar dari apa yang mereka harapkan dari produk untuk bisa diimprove secara berkala. Nah yang berikutnya untuk hal yang penting adalah pencatatan transaksi. Kadang-kadang industri kecil yang lupa dilakukan adalah secara accounting. Jadi antara pemisahan bisnis dan account rumah tangga menjadi satu, sehingga kadang-kadang transaksinya banyak tapi uangnya nggak ada. Mungkin begitu ya, ini sering terjadi. Nah kami kembali ke kelebihan daripada produk kita. Di tempat kita ada sayuran sehat yang dikembangkan secara hidroponik. Nah sebelum COVID, nah ini akan dibudidaya dan akan menjadi bagian daripada menu masakan yang ada di tempat kita. Jadi pok choy, caisin, selada, kailan, tomat, melon, dan cabai. Nah saat ini memang karena kami baru buka, jadi proses memulai hidroponik kembali itu akan kami lakukan setelah tamu mulai ada. Seperti itu ya. Lanjut. Contoh sukses ya. Nah ini kalau memulai apa harus bangunannya mewah, modalnya besar? Ternyata tidak juga ya. Nah ini salah satu contoh ya, teman kita ada di Pajahan, desa Pajahan, dengan rumah yang tidak kelihatan begitu mewah, tapi cukup apik di tengah hutan kopi. 1 unit saja dengan mungkin investasi tidak lebih dari mungkin 70-80 juta, itu bisa dijual 350.000 per hari, dan itu antre. Kenapa antre? Karena punyanya satu punya ya. Jadi kalau ada yang booking, wah penuh ya, nanti tanggal berapa lagi, sehingga customer yang akan menyesuaikan dengan produk ini. Jumlahnya cuma 1. Dan itu nyarinya juga tidak mudah. Jadi dari jalan raya, mobil atau kendaraan diparkir, jalan ke hutan kopi lebih kurang sekitar 200 meter. Dan tempatnya untuk menyepi itu betul-betul sepi. Sangat tenang ya, sangat tenang. Dan tidak mahal modalnya. Nah yang berikutnya yang kategori lebih mahal ya, dengan desain bambu natural. Ini salah satu produk sukses yang ada di Bali bagian timur, di desa Selat Karangasem. Itu cuma sama, 1 unit. Semua bambu, gardennya luas. Dan ini mungkin agak sedikit mahal secara investasi, sedikit ya. Tapi harga jualnya cukup lumayan mahal. Akomodasi tidak bisa berdiri sendiri, hanya akomodasi. Nah yang berikutnya yang penting adalah daerah sekitar yang berhubungan dengan tempat-tempat yang dikunjungi, atau kemungkinan besar juga ada yang kita sebut juga penghasil apa yang unggul di daerah tersebut. Nah kalau kami contohkan di salah satu unit yang kami kelola di Tubuan, itu kebetulan kebun kopi Pak, kebun kopi. Nah pendekatan kami berarti yang pertama tentu membuat konsep yang dekat dengan alam dari segi bangunan. Nah yang berikutnya adalah memberikan pengalaman yang menarik untuk wisata ke pengrajin kopinya Pak. Dari metiknya, dari pengolahan kopi, roastingnya, dan setelah itu juga
mencicip rasa kopi tersebut. Kebetulan di kopi, Pak. Saya kebetulan memulai juga sama, Bapak. Saya di saat berumur 48 tahun mempersiapkan diri untuk purnakarya. Di umur 52, saya putuskan untuk berhenti. Dan kebetulan kami memulai di daerah pegunungan, di daerah bukan daerah yang populer di Bali, jadi membangun beberapa rumah kayu, Pak. Rumah kayu. Nah, memang purnakarya itu idealnya kan berpenghasilan yang mungkin sama seperti sebelumnya. Yang beda adalah saya melakukan apa yang saya sukai, Bapak. Nah, setelah itu ada sumber penghasilan dan ketemu beberapa tamu orang untuk sharing dan ngobrol sehingga tetap aktif. Penghasilan memang tidak sebanyak waktu aktif dulu, tapi cukup untuk untuk bisa menjalankan kehidupan sehari-hari. Di awal daripada bisnis itu memang fokusnya di hidroponik, Bapak. Jadi hanya hidroponik dan sisa lahan itu tanaman keras dulu, Pak. Ada jati, tapi sudah ditebangin. Nah, yang mulai kami tanam itu tanaman buah musiman, Pak. Ada durian yang mungkin bisa dipetik nantinya, tapi baru dimulai. Nah, ke depan apa yang kami pikirkan, jadi memang segala aktivitas yang kami pikirkan tentang pengalaman menginap, kami berpikir juga akan mengembangkan yang namanya tanaman sayuran yang non hidroponik, Pak. Untuk apa? Jadi ada beberapa masakan lokal itu yang memang nanti kita akan kemas untuk kita jual sebagai pengalaman memasak atau cooking class ke tamu, di mana mereka memetik dari bahan sayuran dan kita ajak untuk memasak bersama-sama. Jadi kalau dibilang tahapannya sekarang, kita lagi proses berubah, Pak, dari dulu hidroponik akomodasi dan akomodasi, sekarang hidroponik akan dimulai, plus juga tanaman sayuran yang lainnya, dan buah musiman, Pak. Ternyata mempersiapkan masa purnakarya perlu dipersiapkan dengan baik, Bro Bayu. Betul sekali. Selain persiapan secara mental, yang goalnya di mana kebiasaan sibuk setiap hari bisa digantikan dengan kegiatan lain yang bukan di kantor. Terima kasih. Terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya. Kami dari Kusfam mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat.